pagi, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dan kita hampir mencapai ini ya, di penghujung tahun. Maksudnya minggu ke-3 sekarang ya. Sudah hampir habis tahun 2020. Puji Tuhan. Semua kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Dalam keadaan yang baik kita bisa datang ke tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kembali ke hadirat Tuhan. 1 minggu telah berlalu dan Tuhan selalu menyatakan kasih. Mari naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hati pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami hadirat Tuhan, mari datang dan tanggalkan setiap beban dan pikiran yang menghalangi, agar Tuhan bebas bekerja dalam setiap hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk kita mengucap syukur. Kita menyembah Tuhan. Naikkan rasa syukur dari dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur padamu. Mari angkat suaramu, puji dan sembah Tuhan, karena Dia yang layak. Dia yang layak kita puji. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kembali. Kuduskan, sucikan setiap hati pikiran kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Kau yang layak diberikan pujian dan hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia,
segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya bagi Tuhan
Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang bertahta atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyambut Raja di atas segala Raja untuk datang ke dunia ini, untuk datang dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pendengar hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap yang percaya dan diberkati dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak serai bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu, mari kita sambut sang Raja. Amin. Dengan sembah bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang selalu memegang kami.
Dan Kau adalah Yesus yang selalu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Ku
Selama hidup kami ada dalam tangan Tuhan, selama kami berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, maka Engkau menjanjikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh kemenangan. Kami rindu Tuhan, kekalahan kami di masa lalu, kegagalan kami di masa lalu, boleh Tuhan gantikan dengan kemenangan, sehingga kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan sukacita, karena kami boleh menang bersama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan kembali duduk. Ini minggu yang ketiga kita akan belajar tentang apa temanya Saudara? Yesus datang untuk melayani. Yesus datang untuk melayani. Judul khotbah saya siang hari ini adalah Pelayan Tuhan yang sejati. Sama-sama katakan, pelayan Tuhan yang sejati. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman-Nya adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita pasti senang ya menerima sesuatu, Saudara, betul? Ya. Kita pasti senang menerima sesuatu ya. Kalau kita misalnya suami istri anniversary, ya pasti senang kalau dapat sesuatu dari pasangan. Ya, kalau ulang tahun pasti senang dapat sesuatu. Ibu-ibu kalau belanja pasti senang ada bonusnya walaupun cuma sabun colek gitu ya. Pasti kita senang kalau terima sesuatu, Saudara. Tapi tunggu sampai kita ngerti the joy of giving. Kebahagiaan dari seseorang yang bisa memberi. Karena memberi itu bukan tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang lain. Itu kenapa kalau kita memberi itu lebih bahagia daripada kita menerima. Karena orang lain juga ikut bahagia. Jadi ketika kita memberi itu lebih bahagia daripada kita menerima. Sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Ya, kalau kita bilang sama Tuhan, I love you God. Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Harusnya melayani Tuhan menjadi kebahagiaan terbesar kita. Ya. Kalau kita bilang kita mencintai, harusnya kita dengan senang hati memberi, betul ya? Kalau kita bilang kita mencintai, kita pasti dengan senang hati memberi. Kita mengasihi orang tua, kita pasti dengan senang hati memberi. Ya, kita mengasihi pasangan, kita dengan senang hati memberi. Kalau kita bilang kita mencintai, kita pasti dengan senang hati melayani, betul ya? Apa yang pasangan kita suka, ya, apa yang keluarga kita suka, kita dengan senang hati melayani karena kita mencintai. Jadi pastikan siang hari ini kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Pastikan itu, Saudara. Kita melayani Tuhan selama ini karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban. Bukan karena gak enak sama gembala. Bukan karena dari kecil memang udah tumbuhnya di gereja, ya udah jadi pelayanan. Bukan. Pastikan kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Karena itulah Saudara, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saya dan Saudara. Siang hari ini kita akan belajar 3 hal, Saudara. Apa yang membuat kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kita buka Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama kita baca terlebih dahulu. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin yang pertama, bagaimana agar kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang paling mendasar ketika kita mau melayani Tuhan. Paling dasar, ya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mungkin kita bertahun-tahun ibadah dan melayani, ya. Kalau saya melayani Tuhan dari saya umur 10 tahun, mulai masuk pelayanan umur 10 tahun, ya. Bertahun-tahun mungkin kita udah melayani Tuhan, udah beribadah, melakukan banyak hal untuk gereja dan pekerjaan Tuhan. Tapi apakah kita bisa sebut semuanya adalah ibadah yang sejati? Kalau kita baca di Roma 12 ayat yang pertama ini, saudara, apa sih ibadah yang sejati? Apakah ibadah yang sejati adalah cukup hanya ibadah hari Minggu? Atau apakah ibadah yang sejati hanya cukup saudara melayani Tuhan hari Minggu? Apakah ibadah yang sejati adalah hal-hal yang hanya berbau rohani? Firman Tuhan berkata, saudara, dalam pemandangan Tuhan, ibadah yang sejati itu adalah saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Saya ulang ya. Ibadah yang sejati di pandangan Tuhan adalah saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya. Tolong digarisbawahi kata ini, saudara. Tuhan menginginkan kita lebih daripada pelayanan kita. Ya. Tuhan menginginkan hati saudara, Tuhan menginginkan hati kita lebih daripada Tuhan menginginkan pelayanan saudara. Kenapa saudara? Karena untuk apa kita melayani kalau hati kita menjauh dari Tuhan? Untuk apa kita melayani Tuhan kalau hati kita kering? Ya, apa yang kita mau bagikan ke jemaat? Apa yang kita mau bagikan ke sekeliling kita? Apa yang orang lain rasakan dalam hidup kita? Kalau kita melayani, kita aja sendiri kering. Kita aja sendiri gak dekat sama Tuhan. Ya, pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Contohnya apa saudara? Orang yang melayani bisa hatinya menjauh dari Tuhan. Bisa. Contohnya apa? Kalau saudara datang ibadah hari Minggu, saudara menyembah Tuhan, ya. Saudara bisa loh, saudara lagi menyembah Tuhan, mulut bilang Yesus mama, mulut sih ngomong, ya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Tapi hatinya nggak connect sama Tuhan, saudara. Hatinya entah lagi di mana, otaknya lagi mikirin apa. Aduh, ini abis ini mau makan apa ya? Abis ibadah mau makan apa ya? Padahal mulutnya lagi nyembah. Padahal mulutnya lagi nyanyi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tapi otaknya sambil merem sambil mikir. Aduh, abis ini mau jalan-jalan ke ayam. Bisa saudara? Bisa gak? Lagi nyembah. Aduh, mata tuh kayaknya gak betah gitu merem 1 menit. Maunya ngintip. Ini sebelah lagi nyembah juga gak ya? Mau angkat tangan? Sebelah angkat tangan gak ya? Bisa saudara. Ya. Kita bisa dalam kondisi kita nyembah Tuhan. Coba saudara nih ya. Apa contohnya? Saya kasih contoh ya. Saudara coba kalau diajak nyembah setengah jam, 1 jam, 2 jam. Kalau pantat saudara panas, gelisah-gelisah saudara, itu perlu dipertanyakan. Apakah hidup saudara setiap hari adalah hidup yang menyembah? Ya saudara? Amin? Amin. Tuhan menginginkan kita lebih daripada Dia menginginkan pelayanan kita, saudara. Lebih daripada kita melayani Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Lebih daripada kita melayani, sekedar melayani, mari kita persembahkan hati kita bagi Tuhan. Karena itu yang lebih penting, itu yang lebih dasar, saudara. Kita bisa melayani Tuhan, tapi hati kita sebenarnya nggak connect. Kita bisa melayani Tuhan, padahal setiap hari kita sendiri nggak doa. Bisa. Makanya itu, ketika kita mau melayani Tuhan, hal yang mendasar adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar melayani, tapi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan dimanapun kita harus terlebih dahulu mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan inginkan kita lebih daripada apa yang dapat saudara berikan kepada Tuhan. Saudara bisa berikan uang banyak, bisa mungkin. Saudara bisa berikan pelayanan dari Senin sampai Senin di gereja. Tapi yang Tuhan lebih rindukan adalah hati saudara yang Tuhan persembahkan kepada Tuhan. Yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Setiap pelayan Tuhan, pastikan hidup kita sungguh-sungguh jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan bulan lalu, saudara, ya, adalah sangat miris ketika kita ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi maaf ketika sampai kita meninggal pun kita nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, masih ingat ya khotbah saya tentang hidup yang produktif bulan lalu? Ya, sampai kita meninggal kita nggak tahu untuk apa sih Tuhan kita diciptakan, untuk apa sih kita ada di dunia ini, ya. Tapi kita punya agama, kita aktif di gereja, kita aktif melayani, aktif memberikan waktu kita, memberikan tenaga di gereja, ya. Kita pikir kita tahu kehendak Tuhan. Oh, saya kan melayani, ya itu kehendak Tuhan. Kita pikir kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Padahal mungkin saudara kita belum melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Gimana sih caranya kita tahu kehendak Tuhan, saudara? Kira-kira gimana caranya kita tahu kehendak Tuhan? Persis seperti apa yang Tuhan mau. Jawabannya gini, saudara. Gimana kita bisa tahu rencana Tuhan kalau kita nggak kasih hidup kita buat Dia? Ya. Tuhan gak segampang itu tuh, saudara. Tuhan gak semurahan itu untuk memberikan rencananya kepada orang yang gak memberikan hidup bagi Dia. Ya. Saudara aja gak memberikan hidup buat Tuhan, gimana Tuhan mau berikan rencananya dalam hidup saudara? Ya, gak usah ngomong jauh-jauh, saudara. Memberikan hidup, memberikan makan, memberikan nyawa, saudara. Gak usah jauh-jauh ke sana. Mungkin kita aja susah menyiapkan waktu pribadi kita sama Tuhan. Waktu pribadi ya, kita sama Tuhan. Untuk kita ngobrol, untuk kita dengar apa sih yang Tuhan mau gitu. Untuk kita mau tahu apa sih Tuhan yang kurang beres dalam hidupku. Apa sih yang Tuhan mau rencanakan dalam hidupku. Jadi gimana Dia mau bilang rencananya tanpa Dia dapat hatimu? Gimana Dia mau kasih tahu ini loh rencanaku dalam hidupmu tanpa kita memberikan hidup kita bagi Tuhan? Ya, kalau kita nggak siap, saudara, kita bisa keblenger dengan rencana Tuhan. Ya, kita aja nggak mau memberikan 100% hidup kita sama Tuhan. Dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan tuh besar banget, saudara. Hah? Tuhan punya rencana ini dalam hidupku. Aduh Tuhan, ntar dulu deh, saya belum siap. Ntar dulu deh Tuhan, saya belum siap. Keblenger, saudara. Karena rencana Tuhan dalam hidup saudara itu besar. Percayalah, saudara. Kenapa kita masih begitu-gitu aja? Karena kita belum sepenuhnya memberikan hidup kita bagi Tuhan. Ya. Kalau kita kasih hidup kita bagi Tuhan, Tuhan bisa lakukan apapun dalam hidup kita. Karena kita masih pegang hidup kita, saudara. Kita masih pegang, belum kasih semua ke Tuhan. Tuhan belum bisa lakukan sepenuhnya. Ya, karena kita masih mau atur hidup kita sendiri. Tapi ketika kita mempersembahkan hidup kita, maka rencananya terjadi dalam hidup kita. Amin. Serahkan hidup kita sama Tuhan, saudara. Banyak orang bilang gini,
Saya tahu sih panggilan Tuhan dalam hidup saya tahu. Saya tahu dari saya muda misalnya gitu. Tuhan udah panggil saya untuk jadi pelayan Tuhan. Tuhan udah panggil saya misalnya untuk menginjil. Saya tahu sih panggilan hidup saya di sini misalnya. Tapi gimana ya? Aduh, anak saya masih kecil. Saya masih ngerintis usaha lagi. Butuh butuh perhatian lebih. Gimana ya saya mau melayani? Ya, ntar dulu deh. Makanya saudara, sebelum mulai pelayanan, pastikan hidup kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Betul-betul. Ya. Bukan separuh-separuh ya. Separuh-separuh lah, nanti Tuhan jalan, ini dunia jalan. Gak bisa saudara. Ya, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, jawaban kita akan beda. Saya tahu Tuhan Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Maka apapun yang saya hadapi, sesulit apapun yang saya hadapi, saya mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Yang ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, respon kita akan lain. Ya, tapi gimana ya? Gak ada gitu, saudara. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita akan melayani Tuhan sekalipun. Ya, sekalipun ada masalah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun kita akan tetap melayani Tuhan. Percayalah saudara, kalau Tuhan panggil kita ya untuk melayani, Tuhan tuh gak hanya sekedar panggil, tapi Dia berikan kita otoritas. Dia berikan kita kemampuan, saudara. Ya, kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu, kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita, Dia gak hanya sekedar minta, tapi Dia berikan kita kesanggupan untuk kita bisa melakukan apa yang Dia minta. Tuhan tuh bertanggung jawab dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu buat Tuhan, jangan kita pikir, Tuhan, tapi gimana ya? Percayalah tuh, saudara, kalau kita sudah Tuhan panggil untuk melayani, kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan akan bertanggung jawab. Amen. Dia akan memperlengkapi kita, saudara, supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita pun melayani Tuhan dimanapun kita berada, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amen. Kita buka Lukas 10 ayat 38. Lukas pasal yang 10 ayat 38 sampai 42. Kita mau belajar dari satu cerita ini, saudara. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Sudah ketemu? Sudah. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama, saya dulu 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita belajar, saudara, dari cerita ini. Kita mungkin sering dengar cerita ini ya, saudara. Ada 2 orang wanita. Yang satu namanya Marta dan Maria. Alkitab mencatat Maria ini saat itu dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Lalu Marta, apa yang dilakukan, saudara? Sibuk melayani. Alkitab mencatat Marta itu sangat sibuk melayani.
Lagi sibuk dia, saudara, si Marta ini. Nah, saudara, saya mau tanya, di mata manusia, yang namanya pelayanan, kelihatannya lebih bagus mana? Marta yang sibuk melayani atau Maria yang lagi kelihatan duduk-duduk? Marta ya. Kelihatan mata, kayaknya nih Marta nih bagus banget ya. Sibuk melayani, menyibukkan diri dengan hal-hal yang rohani mungkin ya, menyibukkan diri dengan pelayanan. Tapi saudara, kalau kita baca di ayat yang di bawahnya, justru Tuhan Yesus bukan menegur Maria, tapi Tuhan Yesus menegur siapa? Marta. Tuhan Yesus menegur Marta. Waktu itu Marta berkata bahwa kepada Yesus bahwa Tuhan, suruhlah saudaraku ini bantu aku. Suruhlah saudaraku bantu aku nih sangat sibuk gitu loh. Maksudnya Marta begitu. Tapi Yesus malah menegur Marta. Dia berkata apa, saudara? Marta, Marta. Malah digituin, saudara. Marta, Marta. Engkau menyibukkan diri. Engkau tuh cuma menyibukkan diri. Tapi Maria mengambil apa? Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah salah saudara sibuk melayani? Enggak salah. Bagus sibuk melayani, baik. Tapi Tuhan berkata bagian yang terbaik yang diambil Maria adalah duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melayani Tuhan, saudara. Kalau saudara sibuk melayani tanpa saudara tahu maunya Tuhan apa, artinya nol. Saudara melayani siapa? Kalau melayani Tuhan, harusnya saudara melakukan apa yang Tuhan mau, betul ya? Seorang pelayan restoran taruhlah, dia melakukan seperti apa yang customer mau, betul ya? Bukannya customer belum datang tapi dia udah sibuk-sibuk. Padahal customernya juga belum kasih tahu dia mau apa. Harusnya yang benar adalah customer ini kasih tahu dulu maunya apa, baru dilayani. Sama dengan kita melayani Tuhan, saudara. Kita sibuk melayani. Dari Senin sampai Senin. Gak ada libur melayani Tuhan. Tapi sebetulnya apakah itu yang Tuhan mau kita lakukan? Yang benar adalah, saudara, kita duduk dekat kaki Tuhan, kita dengar perkataannya, baru kita lakukan dan layani Tuhan. Baru kita layani Tuhan. Ya, kita tahu dulu maksudnya Tuhan, kita tahu dulu maunya Tuhan, baru layani Tuhan. Makanya Marta ditegur, Marta, engkau menyusahkan diri. Ya. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu dia duduk di kaki Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang melayani. Kalau saudara melayani pasangan, saudara harus tahu dulu maunya pasangan. Betul ya? Saudara harus tahu dulu apa sih yang dia gak suka, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Baru saudara melayani. Akan sia-sia pelayanan saudara di rumah, di kantor, di gereja, kalau saudara tidak tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan. Betul ya? Jadi saudara, ketika kita melayani Tuhan, pastikan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pastikan kita melekat dengan Tuhan sampai kita tahu persis apa yang Tuhan mau. Ya, jadi poin yang pertama, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati? Poin yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Poin yang kedua, kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca ayat yang tadi yang pertama, kita masuk ke ayat yang kedua. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang kedua, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati adalah dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, saya mau menjelaskan bahwa begini saudara, diri kita itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh, ini tubuh saudara yang kelihatan, yang kalau dicubit sakit. Nah, ini tubuh saudara, ini bagian dari diri saudara. Tubuh, ya daging. Nah, selain ada tubuh, ada jiwa. Jiwa itu adalah pikiran saudara, kehendak saudara. Saudara mau ngapain? Nah, itu jiwa. Ya, keinginan saudara. Ya. Itu jiwa. Yang ketiga ada namanya roh. Ya. Roh itu apa? Iman saudara, pengharapan. Manusia punya roh. Kalau binatang nggak punya roh. Ya. Jadi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Waktu saudara dibaptis, waktu saudara terima Tuhan Yesus dan dibaptis, ya, roh saudara ini lahir baru. Ya. Roh saudara ini berubah wujud, lahir baru dia. Bukan dalam wujud yang lama. Roh saudara sudah baru. Ya. Ketika saudara dibaptis, roh saudara sudah baru. Tubuh saudara gimana? Masih tubuh yang lama. Tubuh saudara ini belakangan. Waktu saudara nanti masuk ke surga, tubuh saudara akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Ya, tubuh ini belakangan. Ya, jadi ketika saudara lahir baru, yang lahir baru apa? Roh. Rohnya. Tubuh belakangan. Lalu bagaimana dengan jiwa saudara? Jiwa saudara, inilah perjalanan yang dimulai semenjak saudara lahir baru, yaitu perubahan akal budi saudara. Ya, jiwa saudara. Jiwa saudara harus terus diperbaharui supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya apa nih saudara? Di Roma pasal 2 ini, supaya apa? Membedakan kehendak Allah. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Supaya kita berkenan kepada Allah, saudara. Ya, jiwa inilah semenjak kita lahir baru, ini perjalanan yang kita harus ubah setiap hari dengan firman Tuhan, dengan ibadah, dengan hubungan intim dengan Tuhan. Jiwa ini yang perlu diubah. Ya, pertanyaannya sering kita dengar bahwa kok orang udah dibaptis, udah melayani, udah pelayanan di gereja bertahun-tahun, tapi kok bisa jahat ya hidupnya ya? Kok dia bisa ya perkataan sama perbuatannya jahat? Waktu kita lahir baru, wujud manusia rohnya sudah lahir baru, udah berubah. Tapi jiwa kita masih sama. Nah, inilah yang perlu diurai satu persatu, saudara. Ya, bentuk pikiran kita yang masih duniawi, ya, pikiran kita yang masih jahat, pikiran masih kotor, itu mesti diurai satu-satu. Nah, ini harus diubah supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, kita jadi tahu mana yang benar, mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Jiwa ini, saudara, harus terus diubah. Makanya firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ketika kita lahir baru, roh kita sudah jadi baru, saudara, tapi jiwa kita yang harus diubah. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Iblis gak bisa ganggu roh kita, saudara. Iblis gak bisa ganggu. Makanya kalau orang Kristen, harusnya itu gak bisa disantet. Orang Kristen itu sebenarnya gak bisa diguna-guna. Orang Kristen itu gak bisa kesurupan. Kenapa? Karena ketika kita lahir baru, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, roh kita ini milik Tuhan, gak bisa diganggu, saudara.
ya, nggak bisa diganggu. Makanya orang Kristen tuh sebenarnya nggak bisa kerasukan dan nggak bisa dipelet, nggak bisa diapa yang ilmu hitam lainnya. Lalu gimana cara iblis kita ganggu kita, saudara? Kalau roh kita nggak bisa diganggu, gimana cara iblis ganggu kita? Pertama, lewat tubuh kita, saudara. Ya, apa yang saudara rasa, panca indera saudara. Ya, contoh, saudara di jalan, saudara lihat ada ibu-ibu buka tas, lalu dompetnya misalnya jatuh, gitu, saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara injak dompetnya, pura-pura nengok, atau saudara, bu, dompetnya jatuh. Iblis, saudara, mulai masuk ketika kita punya ketika kita melihat hal-hal seperti itu. Ya, iblis mulai masuk nih ke jiwa kita, ke pikiran kita. Tuh, Maya, dompet lu nggak ada duit kan? Tuh, ada dompet jatuh, ambil. Udah diam-diam aja, nggak usah ngomong. Iblis mulai masuk, saudara, dari hal-hal seperti itu. Ya, saudara pulang kerja, capek. Tiba-tiba Bapak Gembala bilang, ayo tolong kita melayani, ada jemaat yang meninggal. Aduh, udah capek, pulang malam. Mulailah iblis masuk ke pikiran saudara. Aduh, ngapain sih? Udah kan pelayan Tuhan banyak. Ya, ada keluarganya, ada pelayan Tuhan, ada gembala. Ngapain? Udahlah, pura-pura tidur aja. Besok baru datang. Iblis itu masuk lewat pikiran saudara. Makanya Bapak Gembala sering bilang, yang kita lawan itu bukan kuasanya. Kuasanya udah dikalahkan, saudara. Iblis itu udah gak punya kuasa atas hidup kita. Tapi yang kita kalahkan harusnya adalah tipu dayanya, tipu muslihat. Karena iblis tuh kan pintar, saudara, ngebohong. Rajanya tukang bohong. Jadi dia bisa puter-puter. Kayak kemarin ceritanya, iblis bercakap-cakap dengan Hawa itu. Dia bisa mainin kata-kata supaya kita dipermainkan, supaya kita kalah, supaya kita dipermalukan. Ya. Jadi gimana, saudara, caranya supaya kita nggak kalah, supaya kita tetap bisa menjadi serupa seperti Tuhan. Di Roma 12 ayat yang 11b, firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Caranya, saudara, adalah perkuat roh kita. Ya, roh yang kuat bisa mempengaruhi jiwa kita. Ya, saudara perlu kasih makan roh. Roh saudara kasih makan. Ya, dengan apa? Dengan saudara berdoa, saudara ibadah, saudara memuji Tuhan. Ya, Daud kalau lagi galau, saudara, kalau dia lagi takut, kalau dia lagi sedih, apa yang dia lakukan? Dia puji Tuhan, dia sembah Tuhan. Karena itu makanan untuk rohnya supaya kuat. Ya, kalau saudara lihat kenyataan hidup, bukan lihat firman Tuhan, lemes gak, saudara? Lemes. Aduh, gimana ya? Tapi apa yang Daud lakukan? Dia perkuat rohnya. Ketika dia lagi galau, dia lagi sedih, dia lagi mau dibunuh, saudara, dia bermazmur. Ya, dia bernyanyi, dia memperkuat rohnya. Beri makan roh kita, saudara. Maka Roma 12 ayat 2 yang tadi kita baca, ini bisa nyata dalam hidup kita. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budi supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Poin yang ketiga, kita baca Roma 12, sekarang ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Saya bacakan.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati adalah memiliki kerendahan hati. Ayat yang ketiga ini, saudara, kalau kita baca dengan versi mudah dibaca, ya, kalau ini kan terjemahan baru yang kita baca. Kalau versi mudah dibacanya berkata begini: Allah telah memberiku anugerah istimewa. Oleh sebab itu, aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu semuanya. Jangan menganggap bahwa kamu lebih baik daripada dirimu yang sebenarnya. Kamu harus menilai dirimu sendiri sebagaimana adanya. Lakukanlah itu berdasarkan iman yang telah diberikan Allah kepadamu. Jadi bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati? Yang ketiga adalah miliki kerendahan hati. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mencari pujian ketika kita melayani. Jangan pernah mencari pujian ketika kita melayani. Ya, ada quotes berkata begini: akan lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan kalau tidak masalah siapa yang mendapat pujian. Saya ulang ya, akan lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Ngerti maksudnya, saudara? Banyak orang mau melakukan sesuatu karena mau dapat pujian, ya. Banyak orang melayani di gereja karena mau dapat pujian. Kalau nggak dapat pujian, nah buat apa? Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Saya bersihin sampah di gereja, ngapain? Nggak ada yang lihat. Tapi kalau sesuatu yang bisa mendapat pujian, mungkin banyak orang akan mengerjakannya. Makanya coach ini berkata akan lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan kalau nggak masalah siapa yang mendapat pujian. Ya, kita harus mencapai tujuan yang sama. Ya, ketika kita melayani Tuhan, bukan kita mencari pujian terhadap diri kita sendiri. Ya, dalam kita melayani Tuhan, harusnya kita nggak musingin, saudara. Siapa yang muncul, ya, siapa yang dikenal, siapa yang namanya sering disebut, ya, siapa yang namanya jadi besar, siapa yang paling diuntungkan dalam kita melayani. Ya, ngapain melayani? Gembalanya juga yang dipuji-puji, gembalanya juga nanti yang namanya besar. Buat apa melayani? Saudara kalau berpikir seperti itu, namanya saudara melayani gembala, bukan melayani Tuhan. Kita sama. Tujuan kita adalah melayani Tuhan. Jadi harusnya pujian itu bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Ketika kita melayani, ya, harusnya kita fokus melakukan semua yang terbaik yang kita bisa lakukan. Banyak pelayan Tuhan gak bisa bersatu, padahal harusnya kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Ya, gereja adalah tubuh, Kristus adalah kepala. Semua kita punya fungsi masing-masing dalam gereja. Bayangkan saudara, kalau jempol iri sama mata. Ya, mata terus dipuji-puji sama orang. Ih, mata kamu cantik ya. Mata kamu bagus ya, alisnya tebal, matanya lentik, bulu matanya bagus, matanya cantik. Kalau bayangin kalau jempol ini ngiri sama mata. Mata, lu yang dipuji, gue yang naik, lu yang turun. Bisa bayangin gak saudara, muka saudara kayak apa? Ini di mata saudara yang harusnya ada mata bisa gini-gini, saudara. Kacau, saudara. Karena semuanya harusnya ada di fungsinya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Ya, kita bukan harus melayani bukan untuk mendapat pujian. Bukan saudara nih jempol ini maunya naik terus supaya dilihat, nonjol terus supaya diakui, maunya kelihatan. Ya, kita punya fungsi masing-masing dalam gereja. Kita punya fungsi masing-masing dalam keluarga. Ya, layanilah seorang akan yang lain
tanpa kita harus mencari pujian. Sekalipun itu nggak kelihatan, saudara. Tapi ketika kita melayani Tuhan, harusnya kita melakukan apapun yang terbaik yang kita bisa lakukan. Amin. Ya, sama seperti suami istri, saudara, saling menolong. Contoh saya sama suami saya. Kalau saya bantu dia, ya sebagai seorang istri penolong membantu seorang suami, bantu suami saya, lalu suami saya yang dipuji orang, apa saya nggak bangga, saudara? Apa saya harus bilang ke orang, suami saya emang gak ada apa-apanya? Itu saya itu yang bantu dia, makanya dia bisa begitu. Kalau nggak ada saya mah, apa dia itu? Apa saya harus bilang begitu, saudara? Enggak kan? Suami istri kan satu tubuh, sama. Kita juga satu tubuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih menonjol, nggak ada yang lebih hebat. Semua punya fungsinya masing-masing dan semua saling membutuhkan. Harus saling menolong. Ya. Oleh karena itu, jangan cari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Biarlah ketika kita melayani, kemuliaan itu untuk Tuhan. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika kita melayani, kita sudah menghamba, saudara. Jangan kita tonjolkan. Lepaskan atribut kita. Kalau kita pun sekalipun ya, kita di luar, kita nih bos besar misalnya. Orang di luar tuh hormat. Tapi ketika kita melayani, saudara, itu harus dilepas. Gak bisa kita melayani dengan bosi, ya, dengan jabatan kita yang kita bawa-bawa kemana-mana. Itu namanya bukan melayani. Ujung-ujungnya itu nyari kemuliaan diri sendiri. Ketika kita melayani Tuhan, jangan cari pujian. Lepaskan semua atribut-atribut. Ya, ketika kita mungkin di luar kita dihormati orang dan lain, tapi kita melayani Tuhan, kita nih hamba. Ya, hamba itu panggilan tertingginya adalah bisa melayani Tuhannya. Kalau dia bisa melayani Tuhannya, Tuhannya senang, itulah kebahagiaan dia. Sama dengan kita, saudara, ketika kita melayani Tuhan, tujuan utama kita adalah kesenangan Tuhan. Amen. Ya, bukan kesenangan kita, bukan rencana agenda kita, tapi tujuan utama kita adalah kesenangan Tuhan. Jadi sebagai orang yang melayani Tuhan, baik di rumah, baik di gereja, maupun di kantor, kita harus memiliki 3 hal yang tadi disebutkan, saudara. Yang pertama apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Yang kedua, tidak menjadi serupa dengan dunia. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, Rendah hati. Kerendahan hati. Miliki kerendahan hati. Ya, firman Tuhan berkata, yang terbesar adalah yang melayani. Ya, yang terbesar adalah yang melayani. Kiranya kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati, yang rendah hati, yang memberikan hidup kita bagi Tuhan, dan yang serupa dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.